Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-16. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, beberapa waktu lalu saya mengunjungi sebuah desa yang tandus dan berbatu. Tidak ada sawah, hanya ladang kering. Tetapi anehnya di tengah-tengah desa itu tumbuh pohon mangga yang lebat buahnya. Saya bertanya kepada seorang ibu tua penjaga kebun, bagaimana pohon ini bisa tumbuh subur di tanah seperti ini? Dengan tenang ia menjawab, airnya sedikit, tapi kami rawat setiap hari. Kami percaya kalau dirawat dan disirami, bahkan tanah kering pun bisa memberi buah. Hari ini Yesus berbicara tentang perumpamaan penabur. Seorang penabur menaburkan benih ke berbagai jenis tanah. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Hanya satu dari 4 tanah itu yang menghasilkan buah berlimpah. Dan Yesus menegaskan, benih itu ialah sabda Allah. Maka kitalah tanahnya. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pun menampilkan umat Israel yang baru keluar dari Mesir, tetapi segera mengeluh karena lapar. Tuhan pun memberikan mana dari surga, roti surgawi, sebagai tanda penyertaannya. Namun yang menarik, mereka tidak langsung percaya, malah tetap meragukan dan bersungut-sungut. Hati mereka belum menjadi tanah yang baik. Saudara-saudariku, ajaran gereja mengajarkan bahwa sabda Allah adalah benih ilahi yang menumbuhkan iman. Dalam Dei Verbum nomor 24. Namun benih ini hanya dapat bertumbuh dalam hati yang terbuka, tekun, dan penuh harapan. Katekismus Gereja Katolik 2705-2708 menekankan pentingnya meditasi atas sabda Tuhan agar kita menjadi tanah yang subur. Bagaimana kita menjadi tanah yang baik? Pertama, bersihkan hati dari batu dan duri, yaitu kepahitan, kedengkian, dan rasa putus asa. Jika hati kita penuh prasangka dan kebencian, sabda Tuhan tidak akan bisa bertumbuh. Mungkin kita rajin ikut misa, tetapi hati kita tertutup oleh luka lama. Saatnya kita memohon rahmat pengampunan dan pelepasan. Kedua, sirami tanah hati kita dengan doa dan ekaristi. Seperti pohon mangga yang disiram setiap hari di tanah tandus tadi, hati kita pun butuh siraman kasih Tuhan. Mana surgawi yang kita terima bukan hanya kisah masa lalu, tapi kini juga hadir nyata dalam Ekaristi Kudus, roti kehidupan sejati. Ketiga, percaya akan penyelenggaraan ilahi. Dalam gurun kehidupan, Tuhan tetap menyediakan. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, percayalah, Tuhan tahu kebutuhan kita sebelum kita meminta. Seperti mana yang turun dari langit setiap pagi, berkatnya cukup untuk hari ini. Jangan khawatir tentang esok hari. Saudara-saudari, mari kita merenung pada hari ini. Apakah hati kita sudah menjadi tanah yang subur? Apakah kita hanya mendengar sabda Tuhan sekilas lalu lupa? Ataukah kita memeliharanya dalam doa, dalam karya, dan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti ibu tua yang setia menyirami pohon di tanah yang tandus itu, kita pun dipanggil untuk merawat iman setiap hari. Walau hidup tak selalu mudah, karena Tuhan tak pernah mengecewakan tanah yang subur.
Mari kita menjadi tanah yang subur, agar benih sabdanya bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.